Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Yulianti, NIM A11 2022 14212. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari kelompok 1 dalam mata kuliah pembelajaran mesin dengan judul Sistem Pendeteksi Penyakit Kulit. Untuk latar belakangnya, dengan pengembangan teknologi Python kini menjadi alat utama dalam AI dan computer vision. Computer vision yang fokus pada pengenalan objek dalam gambar menggunakan metode unggulan seperti CNN untuk mendeteksi objek dan klasifikasi. Kami mengembangkan sistem deteksi penyakit kulit manusia menggunakan CNN yang bertujuan membantu manusia dalam mengidentifikasi penyakit kulit dan memberikan informasi yang berguna. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kulit secara otomatis menggunakan gambar. Yang kedua, penyakit kulit apa saja yang dapat dideteksi. Untuk yang ketiga, bagaimana efektivitas pengguna CNN dalam deteksi dan klasifikasi penyakit kulit. Tujuannya adalah yang pertama, mengembangkan metode otomatis untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kulit menggunakan gambar. Yang kedua, menentukan berbagai jenis penyakit kulit yang dapat dideteksi oleh sistem. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas CNN dalam deteksi dan klasifikasi penyakit kulit. Untuk pembatasan masalahnya, untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi ini dibutuhkan batasan masalah pada tugas akhir ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle. Untuk yang kedua, melakukan reprocessing dataset dengan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, penelitian ini membatasi jenis penyakit kulit yang akan dideteksi menjadi 9 kelas. Yang keempat, sistem pemrograman yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python pada Google Colabs. Untuk manfaat penelitian, bagi akademis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam kecerdasan buatan dalam memproses citra, terutama menggunakan CNN. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis dengan perkuliahan mesin learning dalam proyek praktis yang membantu meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Selain itu, pengembangan ini tidak hanya memperkaya aspek akademis mereka, tetapi juga memberikan nilai tambah yang besar bagi pengembangan karir profesional di masa depan. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan menyediakan sistem pendeteksi penyakit kulit yang cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan diagnosis dini dan perawatan tepat waktu yang dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, penggunaan sistem ini dapat mengurangi biaya medis dengan mengurangi kebutuhan untuk konsultasi tatap muka yang tidak perlu, sehingga membuat layanan kesehatan lebih terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Untuk teori landasan, pengumpulan data ini menggunakan data validasi yang terdiri dari 900 gambar-gambar yang belum pernah dilihat oleh model selama proses pelatihan. Model dilatih selama 95 epoch dengan akurasi sebesar 68%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi. Deteksi objek, lapisan output menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas yang terdiri dari 9 kelas. Model ini dikompilasi dengan optimizer Adam, loss function kategorial, cross entropy, serta metrik akurasi, presisi, dan recall. Untuk memproses data, metode pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan image data generator dari TensorFlow. Langkah pertama adalah normalisasi, di mana gambar di rescale dengan membagi setiap nilai pixel menjadi 255 untuk mengubah rentang nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0
sampai 1. Landasan teorinya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dataset yang tersedia di Kaggle dengan judul Skin Disease Classification Image Dataset yang terdiri dari 900 gambar dengan ukuran total 177,73 MB yang diklasifikasi ke dalam 9 kelas berbeda dari berbagai jenis penyakit kulit. Teknologi mesin learning merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Untuk CNN adalah tipe khusus jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk analisis data bergambar. Untuk metode penelitiannya, pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini didapatkan dari Kaggle, kemudian dilakukan pengujian. Metode literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari Kaggle, kemudian diuji dengan tujuan menjadi suatu referensi untuk penelitian yang dilakukan. Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengecekan, pengujian, serta mengamati hasil. Berikut ini adalah diagram alir pengujiannya. Uh, mulai lalu mengimpor bahan pengujian, dilakukan pengujian, dan mendeteksi gambar, hasilnya terbaca atau tidak. Jika tidak, kembali ke pendeteksi gambar lagi. Kalau hasil terbaca, maka selesai. Untuk hasilnya, ini adalah hasil dari Google Colab-nya. Ini adalah digunakan untuk kecerahan dan random crop. Ini codingannya. Ini untuk mengatur bentuknya. Untuk pemodelannya ada 3. Yang pertama ini untuk layering. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga untuk lebih detailnya. Di sini kita sudah mencoba sampai 95 epoch. Dan ini untuk mengetes. Seperti di sini adalah termasuk speedmall, validasi atopik dermatis. Bisa kita coba dengan validasi atopik dermatis atau dermatis. Di sini kita coba pakai nomor 17. Kita coba run. Dan ini adalah munculnya, berarti ini masuk ke itu pun juga ini. Kita coba ke 19. Ini melanoma dengan probabilitas 22%. Ini juga sama, bisa dicoba. Sini pun
Bisa dicoba. Dan berikut ini adalah sumber-sumber pembuatan laporan ini dari Kaggle, Scheme Disease Classification Image Dataset, dan TransferFlow, dan jurnal identifikasi penyakit kulit menggunakan Grail. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan efektivitas CNN dalam mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit kulit menggunakan dataset dari Kaggle yang terdiri dari 900 gambar yang diklasifikasi ke dalam 9 jenis penyakit kulit, mencapai akurasi 68,42% setelah 95 epoch. Processing melalui normalisasi dan augmentasi gambar meningkatkan kinerja model yang terbukti robust terhadap variasi dalam gambar nyata. Pengujian tambahan dengan foto dari internet menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Namun penelitian ini memerlukan peningkatan pada ukuran dan keberagaman dataset serta teknik augmentasi data untuk hasil yang lebih optimal, sehingga dapat menjadi alat bantu diagnosis yang lebih handal bagi profesional medis. Dan sarannya, kami menyadari bahwa ada batasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, diperlukan pengumpulan dataset yang lebih besar dan beragam agar model dapat lebih baik dalam mengenali berbagai jenis penyakit kulit. Untuk yang kedua, meningkatkan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi gambar dalam dataset, sehingga model menjadi lebih tangguh terhadap berbagai kondisi. Selanjutnya, penting untuk melakukan pengujian lebih lanjut menggunakan data dari berbagai sumber dan kondisi nyata untuk memvalidasi generalisasi model. Yang terakhir, kolaborasi dengan ahli dermatologi dianjurkan untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil deteksi model, sehingga sistem yang dikembangkan lebih tepat dan dapat diandalkan dalam penggunaan klinis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.